Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semuanya nih yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan keberkahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semua subscribe di bawah. Karena subscribe itu apa teman-teman semuanya? Gratis teman-teman. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah subscribe, jangan lupa dong aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Iya, di konten video Demafem kali ini gua nggak bahas tentang politik, tapi bahas tentang selebritis atau para musisi Indonesia atau penyanyi Indonesia ya guys ya. Ini lagi ramai banget tentang kronologi lengkap kasus royalti Ari Bias versus Agnes Mo. Somasi berujung denda 1,5 miliar guys. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Ari Bias itu siapa, Ari Bias itu adalah salah satu pencipta lagu Indonesia ya guys ya. Lagunya itu banyak yang hits dibawa-bawakan oleh artis ya, salah satunya adalah Agnes Mo. Nah, selanjutnya ini ada video dari Ari Bias dan sang pengacaranya guys. Ini dia videonya guys. Masalah izin itu saya dengar di podcast itu ya saya tanggapi satu aja. Agnes merasa tumbal. Mas Ari, terkait izin tadi yang sempat sama Bang Minola, apakah Agnes harus... Ini Ari Bias yang pakai baju hitam dan kacamata hitam guys. Di sampingnya itu pengacaranya. Jadi artinya kayak Nggak dibeli. maksudnya diminta sama label buat bikin ke Agnes. Apakah harus selalu minta izin ke Mas Ari untuk nyanyi lagu itu, Mas? Mekanismenya seperti itu. Harus selalu. Mekanismenya. Jadi yang bukan maunya si Ari Bias. Undang-undang mengatakan setiap menggunakan lagu secara komersil siapapun. Jadi di situ nggak dibilang siapapun kalau menggunakan lagu itu harus izin penciptanya, kecuali penyanyi asalnya nggak ada gitu kalimat itu. Jadi ini kan kita ada mechanical right, ada royalty mechanical ya, ada royalty performing. Royalty mechanical itu urusannya di label dan publisher. Kalau royalty royalty performing itu urusannya di LMK MKN ya kan. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Untuk mechanical, untuk album, Spotify, CD segala macam itu sudah dikelola oleh publishing gitu. Jadi nggak perlu izin lagi, itu udah kelola publishing. Nah, ini kan masalahnya di konser. Konser itu masuk ke royalty performing. Performing itu banyak juga, karaoke, hotel, restoran gitu kan. Cuman ini kan khusus di konser ada pasalnya sendiri gitu kan. Masing-masing punya regulasi dan masalah izin itu saya dengar di podcast itu ya saya tanggapi satu aja. Agnes merasa tumbal dari isu royalti ya kan, gitu kan? Nah itu penting untuk disikapi karena kita tidak pernah menumbalkan orang, dan ini kita udah melalui proses hukum yang benar di pengadilan ya kan. Tidak ada rekayasa ya bang, sesuai aja, kita apa adanya aja, kita serahkan bukti ya akhirnya seperti ini. Dan lagu saya bukan dinyanyikan Agnes aja, jadi banyak artis-artis yang menyanyikan lagu saya dan itu juga hit semua. Dan minta izin sama ke Mas Ari. Nah waktu saya menyurati AM itu manajemennya, saya juga menyurati yang lain. Nah kenapa yang lain kok aman, nggak ada kasus seperti ini? Nah kalian silakan menilai sendiri gitu. Yang kedua soal pembayaran royalti, kan tadi dibilang Yang lain aman katanya guys. saya sendiri sebagai orang awam gitu. Tapi berbeda dengan Agnes Mo. Nah, Oke,
kembali lagi kebiasaan kita mungkin selama ini di ekosistem industri ini yang membayarkan adalah penyelenggara. Sekali lagi, yang membayarkan, betul kan? Betul. Pertanyaan saya, yang bertanggung jawab siapa? Kok tidak terjadi pembayaran? Berarti selama ini di luar konser itu pun tidak menerima pembayaran atas lagu Bilang Saja. Untuk live konser itu nggak pernah, kan nol ya royaltinya. Ya. Ya sepanjang ada undang-undang hak cipta saya nggak pernah dapat itu. Nah, itu Nah, jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya punya bukti konser-konser sebelumnya, gitu sebenarnya ya. Cuman bagi saya itu 2 tahun 3 tahun lalu sudahlah tuh, saya lupakan saja. Konser yang terdekat aja dulu lah, ini kita perjuangkan haknya saya gitu ya. 3 konser itu yaitu yang ini 3 HWG itu. Sebenarnya banyak konsernya yang harus saya kalau di YouTube dilihat saya banyak gitu. Tapi ya pertanyaan dari gua pribadi, kenapa sih bisa sampai sebesar ini? Apakah memang dari penyelenggara acara yang mengundang Agnes Mo itu, atau konser lah Agnes Mo itu, tidak membayar hak royalti atas lagu tersebut? Atau bagaimana, kita juga masih kurang ngerti nih. Dan pendapat gue pribadi ya atas kejadian ini, yang gue tahu sih ya, yang namanya penyanyi itu seharusnya ya dari awal penyanyi sudah menerima salah satu lagu dari ciptaan seseorang, itu sudah ada yang namanya izin, apalagi sudah launching di mana-mana, sudah berbentuk. Zaman dulu kan apalagi ada RBT, ada yang namanya album ya kan, sudah masuk album lagu tersebut dan sudah menjadi single dan sudah masuk dan sudah dibuatkan video klipnya gitu. Tapi gue bingung nih, kenapa sih bisa sampai ada kata-kata yang bertulisan Agnes Mo tidak mempunyai izin atas lagu tersebut. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu kan seharusnya kalau dari awal Agnes Mo tidak mempunyai izin atas lagu tersebut, kan ada tuh tulisannya, Agnes Mo tidak mempunyai izin atas lagunya Ari Bias, ya kan? Tapi kalau misalkan memang tidak punya izin, harusnya nggak bakal ada tuh lagunya Ari Bias yang dibawakan oleh Agnes Mo, yang sudah ada video klipnya, yang sudah hits di mana-mana, bahkan sudah di radio, sudah ada di televisi. Itu harusnya yang harus dibenahi itu, yang harus didalami itu proses awalnya itu seperti apa. Itu sampai mencuat besar di sekarang gitu. Ya, pendapat dari gue sih pribadi ya seperti itu. Dan selanjutnya ini ada video dari Ahmad Dhani, pengacaranya Ari Bias dan Piyu Padi. Ini dia guys, videonya guys. Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, Piyu Padi, menanggapi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait perkara hak cipta antara Ari Bias dan Agnes Mo. Oh, ada Badai Krispati juga guys. Telah mengikuti kasus ini sejak awal hingga keputusan pengadilan diumumkan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 17 Februari 2025, Piyu juga didampingi oleh pengacara Minola Sebayang dan juga Ahmad Dhani. Ketika ditanya soal unggahan Agnes Mo, yang menyindir soal orang-orang yang menyalahpahami dan memelintir kata-kata, demi keserakahan dan kepentingan pribadi, Dhani memberikan tanggapannya. Mas Piyu, mau nanya Mas Piyu, menanggapi, maunya mewakili Ari Bias juga dari aksi gitu, menanggapi pernyataan Agnes Mo gitu, maksudnya selain kasasi dia juga sempat bilang ini ada unsur keserakahan gitu, mengenai royalti gitu, mungkin Mas Piyu bisa menanggapinya gitu. Ya, saya mau menanggapi, kita ingin tahu unsur keserakahan kita dari mana. Karena Piyu Padi adalah Ketua Umum AKSI. Umat manusia itu diciptakan menurut porsinya masing-masing. Porsinya pencipta, porsinya penyanyi, porsinya I.O, penyelenggara. Dan mereka mendapatkan porsi masing-masing. Nah, selama ini kami tidak mendapatkan, para pencipta lagu ini
tidak mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mendapatkan royalti, nanti ditanyakan lagi pada Agnes dari 2014 sampai sekarang. Nanti tanyakan aja kepada Agnes kalau ketemu ya. Dari 2014 sejak undang-undang ini berlaku sampai tahun ini sudah berapa miliar yang dihasilkan dari lagu-lagu kami. Nah, lalu ditanyakan kepada pencipta dapat berapa? 0. ya itu lagi ya. Jadi harus dapat porsinya masing-masing. Selama ini kita tidak mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan hak yang sewajarnya, tidak memberikan manfaat ekonomi bagi para pencipta lagu. Jadi letak keserakahannya di mana itu yang nanti kita tanyakan. Letak keserakahannya di 0 tadi. Soal lagu dapat 0. Apakah sedikit Mas Hari ini kan udah berhasil di proses hukum ya, di persidangan. Mungkin kalau dari teman-teman aksi yang lain, komposer yang lain, gimana sih udah efektif belum tuh semenjak aksi terbentuk kemarin, terus memperlakukan direct license mungkin ke rumah itu udah efektif belum? Ya, yang pasti adalah kita dari seluruh anggota aksi kita satu suara sepakat bahwa nanti kita akan memperlakukan direct license itu, sistem dan teknisnya seperti apa nanti akan kita lanjutkan di penyampaian kita berikutnya, atau share media kita berikutnya, atau rilis kita selanjutnya. Dan juga kita nanti juga akan ada pertemuan yang diinisiasi oleh Mas Ahmad Dhani di DPR ya, untuk mengundang para pencipta lagu dan penyanyi bersama-sama. Kita akan menyampaikan itu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis bagaimana direct license ini nanti akan diberlakukan. Ya, jadi seperti itu guys video tanggapan dari Piyu Padi dan Ahmad Dhani menanggapi soal yang dikatakan oleh Agnes Mo tentang keserakahan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada video dari Agnes Mo, cuplikan dari podcastnya Agnes Mo bersama Deddy Corbuzier di Close the Door. Agnes Mo soal royalti sindir balik Ahmad Dhani. Ini dia guys videonya. Terus ini juga bukan masalah bahwa gue menganggap pencipta lagu itu tidak harusnya dibayar. Jelas harus dibayar. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah cara bayar yang benar gimana nah, gitu kan. Ya kan, mekanisme izin itu seperti apa. Nggak semata-mata cuman kayak lu kasih paper terus udah gitu. Itu nggak kayak gitu mekanismenya. Dan siapa yang harus bayar juga. Iya, tapi kan yang jadi masalah kan di luar katanya menang mereka. Nah itu juga makanya kenapa banyak orang yang pada akhirnya ngebelain gue seolah-olah. Padahal sebenarnya itu bukan ngebelain gue, tapi ngebelain undang-undang yang sekarang existing, the existing law, undang-undang yang ada gitu kan. Karena ya istilahnya ya nggak perlu jadi S3 juga buat ngerti ya, biar kan gue juga ada kuliah hukum ya. Kata-katanya siapa tuh waktu itu? Ya sempet lah denger kan kalau katanya kalau nggak S3 nggak boleh ngomong gitu kan. Iya. Hukum yang sedang diperjuangkan itu jangan di-apply ke berarti existing. Menurut lu bahwa hukum yang baru ini belum disahkan? Belum dong, itu kan sekarang lagi direvisi, lagi mau direvisi. Artinya tidak bisa digunakan hukum yang belum selesai, belum disahkan untuk kasus ini gitu kan maksudnya. Iya dong, kan? harusnya kan kita pakai existing law, ya kan. Nah sekarang kita ngomong masalah izin nih. Ya gue tau lah 8 bulan yang lalu itu kan dia memang kontak untuk kasih dia video mendukung, gimana bisa nggak kirimin video untuk mendukung aku di DPR. Dan memang unfortunately ya aku bilang bahwa gue nggak main gitu-gituan gitu loh. So maksudnya ya gue nggak bisa. Jadi maksudnya ya I'm so sorry gitu loh Mas Dhani, kalau misalnya mungkin like he took it personal. Ya seru sih. Jadi gue juga udah nonton dari awal ya. Dari awal sampai habis malah tuh podcastnya Agnes Mo dan Deddy Corbuzier di Close the Door. Ada statementnya Agnes Monica mengatakan bahwa 8 bulan yang lalu itu memang Ahmad Dhani menghubunginya, tapi Agnes Mo ya karena Agnes Mo sibuk atau juga karena Agnes Mo itu HP-nya katanya tidak cuma 1 tapi ada 3. Ada yang buat khusus di Indonesia dan khusus di Amerika, karena dia stay juga di Amerika, tinggal di sana. Nggak kebaca, itu sekalinya kebaca. Agnes Mo baca katanya Ahmad Dhani itu
menghubungi bukan karena ada hal kasus itu, tapi di luar itu guys. Tapi bukan karena menghubungi Agnes Mo untuk membahas berita atau polemik kasus itu, tapi tentang Ahmad Dhani ingin naik maju menjadi anggota DPR gitu guys. Dan selanjutnya ini ada video lagi dari Agnes Mo yang memenuhi undangan Menkumham untuk diskusi. Jadi Agnes Mo ini akhirnya muncul atau hadir ya di undangannya Menkumham. Oke, ini dia videonya guys. Ya, teman-teman wartawan, thank you banget udah hadir di sini. Sebenarnya jujur aja agak kaget, ternyata banyak sekali yang hadir di sini. Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak udah menerima saya juga untuk invitationnya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak, belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya saya pikir bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar dan sadar hukum ya. Karena saya tahu kadang-kadang kita cuma bisa ngedengar atau melihat headline aja yang ada di dalam social media, tapi sebenarnya mungkin undang-undangnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya again ya balik ke yang tadi saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi, saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi pada saat lagi di Amerika Serikat juga LMK-nya seperti apa. Saya sendiri actually bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika Serikat, yaitu BMI selama 12 tahun gitu, menjadi songwriter di sana juga gitu. Nah itu yang tadi kita juga sempat bahas ya Pak ya, dan semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari undang-undang gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang ya, oke. Dari pendapat gua ngerasain kebingungan yang dirasakan oleh Agnes Mo. Agnes Mo ini posisinya sedang kebingungan lah, kok tiba-tiba boom aja gitu ya kan. Padahal ya kalau dari pendapat gua ini, dari pendapat gua lagi, padahal ya kalau misalkan gua lah sebagai penyanyinya gitu, gua nyanyiin lagu orang yang udah diserahin ke gua untuk gua bawakan, tiba-tiba lagu yang gua bawakan itu hits, ya kan? Padahal untuk masalah royalti dan lain-lain itu mengikuti undang-undang yang ada gitu, mematuhi undang-undang yang ada lah gitu. Dari gua misalkan tiba-tiba lagu itu hits ya kan, gua bawain di berbagai macam panggung, berbagai macam acara sampai bertahun-tahun lamanya lah gitu, sampai video klipnya juga meledak, RBT-nya juga meledak di radio dan di mana-mana lah, viral lah gitu, terkenal lah lagu itu. Dan tiba-tiba si pembuat lagu tersebut yang gua bawakan itu memprotes masalah hak royalti dan lain-lain. Sedangkan gua nih sang penyanyi itu taunya kan udah clear, udah finish, udah selesai melalui jalur undang-undang yang ada gitu. Gua kira udah beres gitu, nggak taunya pencipta lagu gua nih protes, loh ada apa gitu. Setahu gua kan ini udah clear, udah selesai, udah beres, dan undang-undang yang ada juga mengatakan seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada video dari Arman Maulana, Ariel Noah hingga BCL datangi Kemenkumham ikut bersuara masalah royalti Agnes Mo dan Ari Bias. Ini dia videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena saya paling termuda jadi saya yang harus berbicara. Terima kasih Pak Menteri, juga terima kasih beserta staff-staffnya dan juga teman-teman pers. Jadi memang seperti yang tadi Pak Menteri bilang bahwa kita kesini keresahan yang terjadi di ekosistem musik saat ini, kayaknya kita kompak semua untuk harus ke pemerintah deh, paling tidak ngasih masukan dari kami, dari angle penyanyi, Yang tadi seperti Pak Menteri bilang, bukan hanya penyanyi kan, ada tadi pencipta, ada musisi yang lain, mungkin promotor dan sebagainya. Jadi tadi kita cuma memberikan masukan dari angle kita terhadap keresahan yang terjadi saat ini. Terus juga apa lagi? Mau tambahin? Ya. Geser. Kita geser dulu. Ini siapa sih engineer-nya? Ya betul, kurang lebih sama seperti Mas Laman bilang, kita dari visi mungkin mewakili suara dari penyanyi-penyanyi. Kita tahu bahwa ada polemik belakangan ini. Kita pengen sih sebenarnya biar yang berwenang yang langsung mengurusi. Kita minta negara untuk bisa turun hadir menengahi ini dan mudah-mudahan secepatnya bisa selesai permasalahannya begitu kira-kira. Kayaknya nggak lengkap kalau Mbak Bejelnya nggak ngomong kan? Nah. Ya sih, dan teman-teman ya yang pasti sama ya, karena kita tadi sudah berbicara. Yang pasti kita di sini dari visi kita para penyanyi ingin menyuarakan kalau kita pingin segera ada solusi supaya kita bisa menciptakan ekosistem musik yang baik untuk semuanya, fair dan baik untuk semua pihak yang ada gitu. Jadi kita inginnya segala sesuatu ini jelas, damai, dan fair. Kalau aku itu sih ya, yang penting kita fair buat semuanya. Baik, saya rasa cukup ya. Ya, jadi seperti itu kedatangan dari Arman Maulana, BCL, dan Ariel serta Kuto Aji ya kalau nggak salah ya tadi yang di belakang tuh. Jadi menginginkan masalah ini agar cepat selesai dan menginginkan agar pihak pemerintah tuh cepat turut andil masalah ini agar masalah ini cepat clear lah kalau kata Ariel seperti itu tadi. Oke, jadi pendapat gua dari berita ini, dari masalah ini, dari konflik ini, dari yang kontroversial ini, jadi pendapat gua pribadi untuk para penyanyi solo atau band atau dan lain-lainnya ya, karena adanya masalah ini ya buat pembelajaran penting juga buat para musisi Indonesia bahwa sebenarnya permusikan atau industri Indonesia ini masih belum sempurna lah, masih belum sesempurna seperti di negara-negara lain, seperti masalah hak royalti, seperti masalah yang lain-lainnya ya kan. Itu yang harus jadi PR penting banget buat pemerintah Indonesia agar industri permusikan Indonesia ini bisa lebih semaksimal mungkin lah gitu. Agar kedepannya itu dari penyanyi, pencipta, publisher itu sama-sama merasakan kesuksesan dari lagu yang telah hits di Indonesia gitu guys. Karena kan banyak banget ya lagu-lagu yang udah hits banget tuh, tapi ternyata pencipta lagunya tuh ya keadaan ekonominya ya kurang membaik lah gitu. Yang gua tahu sih seperti itu. Ya mungkin aja bisa cara seperti ini ya. Penyanyinya yang bikin lagunya sendiri, terus penyanyinya yang industriin lagunya sendiri, terus penyanyinya juga yang bikin musiknya sendiri, terus penyanyinya juga yang urus panggungnya sendiri. Dah clear dah, itulah clear pokoknya. Nggak bakal ada yang namanya gugatan-gugatan dari manapun. Good job.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Cukup sampai di sini aja konten video Dema Fame kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman nih, sekali lagi gue ingetin yang mau bantu support channel Dema Fame agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semua subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah subscribe dong, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fame selanjutnya. Oke, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.